Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go. Cerita rumah tangga ini berjudul Kiblat Cinta. Bagaimana jika gadis barbar yang tak tahu aturan dinikahkan diam-diam oleh keluarganya? Cerita ini berlatar belakang tentang persahabatan dan percintaan. Mengisahkan tentang Airania yang menempuh pendidikan di sebuah pesantren karena paksaan dari sang ayah. Airania memiliki karakter barbar dan suka bergaul, terlebih pada laki-laki. Latar belakang keluarganya sangat bertolak belakang dengan sikapnya yang mana ia merupakan cucu dari kiai ternama di Jawa Timur. Awalnya kehidupan Airania baik-baik aja di sana, sebelum akhirnya sebuah fakta terungkap bahwa ia telah dinikahkan diam-diam dengan putra sulung pemilik pesantren itu sendiri yang merupakan sahabat dari sang ayah. Dalam cerita Kiblat Cinta, berkisah tentang Rayyan, merupakan putra sulung pemilik pesantren yang terletak di Jawa Timur. Seorang Gus yang katanya dingin, datar, galak, dan suka menghukum. Bagaimana mereka menjalani bahtera rumah tangga setelahnya? Ikuti kisahnya. Kabiltu nikahaha wa tazwijaha bi'il mahril mazkur ha'alan. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Serentak dua keluarga itu mengucapkan kalimat hamdalah karena acara ini berjalan dengan lancar. Sudah menjadi hal lumrah di lingkungan pesantren perihal perjodohan. Sama halnya Gus muda yang satu ini, Rayyan Sangkara Al-Halifi, seorang Gus yang katanya dingin, galak, dan suka menghukum. Jangan lupakan parasnya yang membuat semua orang berdecak kagum karena mahakaryanya yang nyaris sempurna. Lantas, di mana mempelai wanitanya? Zafira Airania Aska Madena, seorang bad girl dengan sejuta keunikannya, bulu mata lentik, alis rapi, kelopak mata yang menawan, serta bibir tipis yang menambah kesan kecantikannya membuat semua orang jatuh hati pada sosok Airania. Nilai plusnya bertambah karena ia telah menjadi istri seorang Gus tanpa ia ketahui. Assalamualaikum, Gus, Ning. Rayyan menyalami Haikal dan Luna dengan takzim. Waalaikumsalam. Panggil ayah sama bunda aja, Ray, ibalas Haikal pada Rayyan yang sudah sah menjadi menantunya. Iya ayah. Rayyan terbata, ia masih belum terbiasa dengan panggilan barunya itu. Haikal menepuk pelan bahu Rayyan seolah memberikan tanggung jawab putrinya pada pria yang telah menjadi menantunya. Tolong jaga putri ayah, karena ayah yakin kamu mampu membimbing putri ayah dengan baik. Ayah percayakan semuanya sama kamu. Insya Allah Ray akan menjaga dan membimbing Aira dengan baik. Sekuat dan semampu yang Ray bisa. Malam minggu, malam yang Aira nanti-nantikan namun berujung kesialan, bagaimana tidak? Haikal, sang ayah justru mengurung putrinya sendiri di dalam kamar dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Tidak ada kata main untuk malam ini, katanya. Menyebalkan sekali. Yang bener aja gue dikurung, udah kayak buronan aja. Cekah. Ayah sama bunda bener-bener. Aira berdecak kesal dengan melempar guling, hingga benda yang tak bersalah itu tergeletak di lantai. Sebentar lagi, Aira menghela nafas panjang. Sebentar lagi acaranya dimulai dan gue masih rebahan? Aira beranjak dari tidurnya, ia berjalan menuju balkon kamar. Bisa Aira lihat cahaya remang dari sekitarnya, wajah sepi karena jam menunjukkan pukul 11 malam. Gimana caranya gue keluar dari sini? Lirihnya seraya melihat arah bawah. Tak sadar gadis itu bergidik ngeri melihat pemandangan dari lantai atas kamarnya tersebut.
Kamar gue tinggi juga ternyata. Kalau gue lompat udah pasti kait. Aira kembali menimang-nimang. Kan, lagi usum tuh bundir. Bisa-bisa gue viral, entar masuk berita. Hih? Aira merinding, membayangkan sesuatu mengerikan yang terlintas di pikirannya. Kasihan ayah sama bunda nanti, walaupun bisa buat lagi tapi nggak mungkin bisa secantik gue. Menatap hamparan atap rumah yang tersusun rapi, gadis itu teringat akan sahabatnya yang tak kunjung mencarinya. Punya sahabat nggak ada yang berguna, gue lagi susah bukannya bantuin. Ini malah, belum sempat menyelesaikan ucapannya, Aira dikejutkan dengan suara ponselnya yang berdering di saku celana. Segera, ia mengambil ponsel tersebut dan menatap sebentar nama pemanggil yang tertera. Devan is calling. Dengan malas, Aira mengangkat panggilan yang berasal dari salah satu sahabatnya itu. Apa? Aira ngegas. Wes santai bro, lo di mana? Dalam sangkar. Terdengar decakan kesal dari seberang sana. Gue serius. Ya, di rumah lah. Lo nggak ikut nonton? Gue dikurung. Aish, nggak ngerti-ngerti lo dari tadi. Devan tertawa. Kasihan amat. Kap. Berisik lo, bukannya bantuin atau apa, kek. Gue juga takut kali sama ayah, bisa digorok gue kalau ambil anak gadisnya malam-malam. Gak asik lo. Ya udah lo absen dulu, malam ini dari kita nggak ada yang maju. Jadi lo nggak kesini juga nggak masalah. Gue tetap mau nonton, Dev. Gue bosen di sini. Sebentar, gue cari cara dulu. Aira terdiam sejenak, ia berpikir lebih keras hingga sebuah cara terlintas di benaknya. Setelah kurang lebih 8 jam perjalanan, ketiganya telah sampai di depan sebuah gerbang bertuliskan, selamat datang di Pondok Pesantren Nurul Mahabbah. Pesantren berbasis Salafi yang terletak di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Banyak bener orangnya, Bun, ujar Aira yang tengah memperhatikan beberapa santri yang berlalu lalang. Kalau sepi bukan pesantren namanya, Aira. Haikal menatap Aira sejenak, setelahnya ia kembali fokus menyetir. Aira menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bener juga, lirihnya. Aira turun dari mobil dengan langkah lesu, ia menatap bangunan sekitar yang terlihat tidak asing di matanya. Pikirannya kembali berkelana. Mampukah ia tinggal di sini? Bahkan, pesantren kakeknya saja ia enggan mendatanginya. Tapi sekarang? Sepertinya ia tidak bisa lagi berkata-kata. Aira berjalan di belakang Haikal dan Luna. Di sepanjang jalan banyak santri yang menatapnya tanpa berkedip. Alis rapi, hidung mancung, bibir tipis serta bulu mata lentik membuat siapa saja jatuh pada pesonanya. Bahkan dari semua santri baru, hanya Aira lah yang berpenampilan mencolok. Di saat semua santri berpakaian rapi, Aira justru memasang jilbabnya dengan asal-asalan. Sesampainya di Endalem, Aira mengamati sejenak rumah 2 tingkat atau yang sering disebut Endalem oleh para santri. Rumah yang tampak elegan meski ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sangat pas menurutnya. Assalamualaikum. Haikal mengetuk pintu, terlihat salah seorang santri mendekat ke arah pintu yang terbuka. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf, cari siapa? Nggih? Tanya salah satu santri yang berada di Endalem, Farah. Abah Umarnya ada? Saya memiliki janji dengan beliau hari ini. Kebetulan jam segini Abah masih ngajar, tapi tadi Abah titip pesan sama saya, kalau ada tamunya beliau disuruh nunggu dulu. Jadi, monggo, silakan masuk. Baik, terima kasih. Haikal mengajak istri dan putrinya masuk.
Sama-sama, silakan duduk dulu, kata Farah dengan ramah. Saya panggilkan Uma dulu di belakang. Iya, silakan. Haikal mempersilakan Farah kembali ke belakang. Luna menanggapi itu dengan tersenyum ramah. Aira? Jangan ditanya, ia masih asik dengan ponselnya tanpa mempedulikan sekitar. Tak menunggu lama, Uma Maryam datang menemui tamu pentingnya yang tak lain adalah besannya sendiri. Setelah mengucapkan salam, Uma menangkupkan tangan pada Haikal dan setelahnya memeluk Luna. Aira, udah asyar. Ayo, bangun. Maya membangunkan Aira yang masih terlelap dalam mimpi. Sepertinya gadis itu terlalu kelelahan setelah perjalanan panjang. Kita berangkat jamaah. HM 5 menit lagi, Bun. Gumam Aira yang mengira bahwa itu adalah bundanya. Hanya sedikit pergerakan, gadis itu kembali pulas. Cekah. Kalau cara banguninnya gitu yang ada dia tambah pules, Mei? Itu namanya lo ngelus-ngelus, timpal Adel. Terus harus gimana, dong? Biar gue aja, lo siap-siap, gih, titahnya pada Maya. Maya mengangguk pelan sebelum akhirnya beranjak dari sana. Adel mengambil alih. Bangun, WOI. Banjir. Pekik Adel mengguncang tubuh teman barunya itu dengan cukup kuat. Kedua mata Aira terbeliak begitu mendengar suara nyaring. Banjir? Aira yang terkejut langsung bangun dan menepi di pojok kasur. Melihat itu, Adel tertawa puas, akhirnya misi berhasil. Aduh, ngakak banget gue. Adel memegang perutnya sakit, karena tertawa melihat muka bantal Aira. Sedang, Aira yang mulai sadar menatap tajam teman yang baru dikenalnya tersebut. Adel tak kodel-kodel. Jadi lo ngerjain gue, hah? Awas lo gue bales nanti. Aira menatap sengit ke arah Adel dengan suara penuh penekanan. Adel mulai menghentikan tawanya. Perut gue sakit banget, astagfirullah. Adel mengusap setitik air matanya akibat lelah tertawa. Lagian tidur kayak kebo susah banget dibangunin. Bangun. Udah adzan asyar, mau lo dihukum? Ya lanjut. Adel tak kalah sengit menatap gadis itu. Berisik lo. Aira memutar mata malas, teman barunya itu ternyata sangat menyebalkan. Udah, buru siap-siap ke masjid, kalau lama gue tinggal. Kamar mandinya di mana? Gue nggak tahu, anterin ngapa? Ya, udah, buru. Pakai jilbab lo. Jangan bilang lo mau keluar dengan penampilan lo itu. Ibalas Adel menelisik Aira dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rambut gadis itu terlihat sangat acak-acakan. Memangnya kenapa? Di sini nggak ada cowok, kan? Setahu gue sesama cewek nggak apa-apa. Di sini emang cewek semua. Tapi, ada beberapa abdi endalem yang suka bolak-balik dan mereka itu cewek cowok. Kadang juga Gus Ryan sama Gus Kafka sering ngecek ke asrama putri. Jelas Adel. Abdi endalem? Gus? Tanya Aira bingung. Nanti aja gue jelasin, buruan pakai jilbab. Iya. Aira meraih jilbabnya yang tergantung di pintu lemari. Udah, ayo. Detik berikutnya mereka menuju kamar mandi yang berada tak jauh dari kamar asrama. Di endalem, seorang lelaki pemilik rahang tegas, hidung mancung, serta tinggi badan proporsional mulai melangkah keluar kamar menuju masjid. Dengan setelan jubah putih dan sebuah peci yang ia kenakan, membuat aura kesyalehan terpancar jelas. Ditambah wajahnya yang masih basah akibat air wudhu, pun dengan sajadah yang ia sampirkan di bahu sebelah kanan. Sangat menawan. Cih, yang istrinya udah ada di sini, tambah ganteng aja.
Suara itu terdengar dari Kafka yang tidak sengaja berpas-pasan dengan sang kakak di ruang depan. Lelaki itu hanya melirik tanpa berniat menjawab. Ia memang mengetahui sang istri yang sudah datang ketika ia berada di kampus. Jadi, ia belum sempat bertemu dengan gadis yang sudah sah menjadi istrinya 1 bulan yang lalu. Kapan akan menemui istri Mas? Lagi, Kafka mengimbangi langkah sang kakak. Lagian Mas ada aja, istrinya datang bukannya disambut malah kerja. Urgent. Gak bisa ditinggal. Hanya itu yang Ryan katakan, lelaki itu memang sangat irit berbicara. Langkahnya kian melebar, Kafka yang melihat itu terus mengekorinya. Memangnya Mas udah tahu istri Mas yang mana? Hening. Ryan abai. Namun, langkahnya terhenti seketika begitu mendengar ucapan Kafka detik berikutnya. Ia menoleh pada sang adik dengan tatapan tajam. Kamu bilang apa barusan? Kafka yang melihat tatapan tajam itu hanya menyengir pelan, padahal ia hanya mengatakan yang sejujurnya kalau kakak iparnya itu sangat cantik, dan jika Ryan tidak mau, maka dirinya siap untuk menggantikan. Gesrek memang. Hehe. Bercanda, Mas. Itu mata udah mau copot aja dari tempatnya, ibalas Kafka dengan cengiran khasnya. Tanpa menjawab, Ryan melanjutkan langkahnya keluar Endalem. Sedang, Kafka menggeleng pelan melihat kakaknya yang sepertinya tidak memiliki ekspresi apapun. Sepertinya, suami istri itu memiliki sikap yang sangat bertolak belakang, igumam Kafka sebelum akhirnya menyusul sang kakak dari belakang. Udah selesai gibahnya, epekik seseorang dengan penuh penekanan, membuat langkah kedua gadis itu terhenti di tempat begitu saja. Kenapa kalian telat? Seorang ustadzah yang baru saja mereka bicarakan kembali menyerukan suara lantang. Buset, dah? Lebih parah dari gue ini. MAH, lirih Aira yang hanya bisa didengar diri sendiri. Kenapa diam? Tanya Salwa seraya mengetuk-ngetuk rotan yang ia pegang pada lantai. Ustadzah jangan galak-galak, dong. Yang ada santri baru di samping saya nggak betah terus minta pulang. Balas Adel, gadis itu mulai membuka suara untuk membela teman barunya. Masya Allah banget nggak sih? Kira-kira siapa yang bakal jadi istrinya Gus Ryan? Udah ganteng, soleh lagi, ujar Farah yang kini mereka semua sedang berada di kamar asrama, duduk lesehan di lantai karena saat ini adalah waktu luang semua santri. Gue, sahut Aira asal. Ia merasa jengah pada semua orang yang lagi dan lagi membahas tentang Ryan. Seolah dunia ini hanya memiliki satu spesies laki-laki. Loh? Jadi istrinya Gus Ryan? Adel menatap Aira seraya terkekeh. Gak mungkin. Jauh banget udah kayak langit sama bumi. Nada suara itu terdengar mengejek. Lagian kalian bahasnya itu mulu, bosen gue dengarnya, keluh Aira. Kalian berdua kenapa sih ribut mulu? Timpal Maya melirik Adel dan Aira bergantian. Gue? Sama dia, ibalas Adel menunjuk Aira masih menatapnya sinis. Gak bakal bisa akur, sama-sama batu. Kali ini gue setuju sama lo. Aira mengangguk kecil, merasa setuju dengan ucapan Adel. Udah, kalian mau ikut, nggak? Ujar Farah menengahi, ia mulai beranjak dari tempatnya berada. Kemana? Tanya Adel. Ke Endalem, piket. Kali aja mau bantuin. Gue ikut. Adel ikut berdiri dengan langkah penuh semangat. Kalau urusan Endalem gue semangat. Aku juga ikut, bosen di sini. Maya ikut berdiri. Kini, ketiga gadis itu menatap Aira yang masih berada di tempatnya. Kamu ikut, kan, Ra?
Tanya Farah. Aira menggeleng. Gue mau tidur. Ia turut berdiri kemudian menggiring ketiga temannya keluar kamar. Udah, sana pergi, Hus. Ya, udah, lo jaga kamar, jangan kangen sama gue, ujar Adel tak jelas. Isinis Aira. Siapa lo harus gue kengenin? Ibalasnya seraya menutup pintu kamar dengan keras. Detik berikutnya, ia melangkah menuju koper yang ia simpan di sudut ruangan. Karena mereka pergi, waktunya gue buka HP. Gadis itu terkikik pelan. Mengingat misinya berhasil dengan membawa ponsel tepat pada hari pertama masuk pesantren tanpa sepengetahuan orang tua dan juga pihak pesantren. Astaga! Udah berapa hari gue di sini? Rasanya lama bener dah, gerutu Aira. Jari jemari yang indah dan lentik itu bergulir menyapa setiap aplikasi miliknya, berakhir pada postingan milik Andre. Keren banget teman-teman gue, monolog Aira. Ini pasti mereka menang balapan lagi kalau kayak gini gayanya, ucap Aira melihat postingan mereka yang berada di depan motor masing-masing. Apalagi si Bima Cap buaya kadal, udah pasti tuh bocah ngapel sama ayangnya. Selama berjalan, Aira mendapat tatapan berbeda-beda dari beberapa santri yang melihatnya. Ia mengabaikan itu semua dan terus mengikuti langkah Rayyan hingga keduanya sampai di teras masjid. Coba kamu lihat aula yang ada di samping masjid, perintah Rayyan. Aira pun mengalihkan tatapannya pada aula pesantren. Ia berpikir sejenak ketika tidak menemukan apapun di sana. Gak ada apa-apa, Gus. Yang bilang di sana ada apa itu siapa? Aira mengernyitkan dahinya. Terus ngapain Gus nyuruh saya lihatin ke sana? Pilih mau keliling aula atau pilih hafalan. Mulut Aira menganga lebar, sedetik berikutnya ia memberengut kesal. Gak dua-duanya. Oh, hafalkan surah Al-Waqiah. Besok malam saya tunggu setelah semua kegiatan selesai, final Rayyan. Kalau kamu nggak datang, terpaksa saya kasih hukuman tambahan. Aira menatap Rayyan penuh kemusuhan. Itu bukan pilihan namanya. Bukan pilihan, tapi ini perintah, balas Rayyan tanpa beban. Aira menghirup udara dalam-dalam sebelum ia hembuskan kembali. Kok, Gus lama-lama nyebelin? Kamu boleh pergi, jangan lupa setoran besok malam. Bukannya menjawab, Rayyan justru mengabaikan ucapan Aira. Lagi dan lagi gadis itu merasa naik darah berada di dekat Rayyan. Kalau gitu saya permisi, Assalamualaikum. Salam yang benar, tegur Rayyan tanpa menatap gadis itu. Menahan kesal yang membara, Aira memasang senyum paksanya. Assalamualaikum. Sedetik kemudian melangkah pergi dengan menyumpah serapahi Gusnya itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Sementara itu dari kejauhan, Kafka menatap heran pada Rayyan. Dan bukannya itu kakak ipar? Kenapa terlihat seperti dua orang yang sedang berdebat? Tak butuh banyak pertimbangan, Kafka menghampiri kakaknya tersebut. Assalamualaikum, Mas. Rayyan menoleh. Waalaikumsalam. Mas tadi sama Mbak Aira, kan? Kafka memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Tadi? Rayyan mendekat pada Aira yang masih menutup wajah dengan kedua tangannya. Ada apa? Kenapa di sini HM? Setelah Kafka menjelaskan kemarin, dirinya sangat terkejut begitu mengetahui kebenaran tentang Aira yang merupakan istrinya. Kafka, sang adik menyarankan untuk tidak terlalu keras pada Aira dan mulai hari ini ia akan berusaha melakukan itu. Perlahan tapi pasti, Aira menurunkan kedua tangannya dan memberanikan diri menatap Rayyan dari jarak dekat. Itu, Gus,
Disuruh Uma bersihin kamar Gusrey tadi, Ibalas Aira terbata, merasa jantungnya bergetar karena menatap Manik yang menurutnya sangat meneduhkan. Aira juga tidak tahu kemana dirinya yang barbar. Karena setiap berdekatan dengan Rayyan, tubuhnya akan terasa kaku. Kamar saya udah bersih, gimana kalau kamu setoran hukuman aja sekarang? Kedua mata Aira membola. Gak bisa gitu dong, Gus, itu mengurangi perjanjian namanya. Rayyan mensejajarkan wajahnya dengan wajah sang istri. Jangan bilang kamu belum mulai menghafal. Aira yang ditatap seperti itu menahan napas. Aroma maskulin dari lelaki itu membuatnya tak mampu berkutik. Napas, Aira. Rayyan meniup muka sang istri, membuat gadis itu terkesiap. Gugus, saya lupa cucian saya belum saya jemur, saya permisi, assalamualaikum. Aira merasa gugup dan berlari pergi begitu saja seraya menutup pintu dengan keras. Bra. Waalaikumsalam warahmatullah. Rayyan terkekeh kecil melihat tingkah istri kecilnya itu. Lucu, ibatinnya. Gila. Jantung gue pindah tempat kayaknya. Aira mengelus dadanya setelah keluar dari endalem. Tenang Aira, tenang, ia lirihnya lagi, ia menghela napas kemudian membuangnya pelan. Langkahnya mulai masuk ke dalam asrama putri. Ganteng, ia lanjut Aira seraya tersenyum kecil. Gila lo, ia ucap Amel yang tiba-tiba berhenti depan Aira. Enak aja ngatain gue gila, lo kali yang gila. Lo, geram Amel seraya menunjuk Aira. Apa? Tantang Aira. Mau gelut? Ayo. Gue jabanin. Gadis itu mengambil ancang-ancang. Amel yang melihat itu semakin naik pitam, mengingat kelakuan Aira yang sangat berani padanya, menjadikannya tidak menyukai santri baru tersebut. Rasain. Amel menjambak jilbab yang Aira pakai dengan sangat kuat. Aira yang diperlakukan seperti itu jelas tidak terima, dirinya turut menarik jilbab yang Amel pakai dengan sekuat tenaga, menjadikan keduanya sebagai tontonan di area asrama putri. Emas, cicit Kafka melihat sang kakak mendekat. Ia langsung berpindah posisi untuk menyembunyikan Aira di belakangnya. Kita nggak ngapa-ngapain, kok, Mas, biasa santri putri melanggar aturan, Ibalas Kafka menahan kegugupannya. Rayyan menatap Kafka penuh selidik. Terus dengan bebas kamu berduaan dengan yang bukan mahram kamu? Aira yang mendengar itu menunduk dalam dengan mata terpejam. Suara tegas itu seolah bom yang akan meledak kapan saja. Ia kembali berpikir, hukumannya saja belum ia selesaikan, masa mau dihukum lagi? Bukan gitu, Mas. Tapi apa? Katakan dengan jelas atau kamu juga mas hukum? Potong Rayyan. Kafka yang mendengar itu bergidik ngeri. Kakaknya itu tidak mengenal darah jika menghukum seseorang. Mau tak mau ia bergeser memperlihatkan Aira yang ada di belakangnya. Maaf, gelirih Kafka seraya menunduk. Ya Allah, gumam Rayyan terkejut melihat sang istri yang sedang menjalani hukuman. Siapa lagi tuh yang dihukum? Wih, cantik Masya Allah. Hus. Mulutnya kebiasaan. Lumayan cuci mata. Seolah tidak melihat keberadaan Rayyan, itulah pekikan beberapa santri putra yang tidak bisa menjaga pandangan ketika hendak menuju masjid. Dan itu membuat Rayyan geram. Siapa mereka berani memuji istrinya? Gadul Bashar. Tundukkan pandangan kalian. Tegas Rayyan dengan rahang yang mengeras. Semua santri yang mendengar itu sontak menundukkan pandangannya kembali dan bergegas menuju masjid. Dengan amarah yang masih memuncak, Rayyan mencoba mengatur napasnya perlahan.
Sedetik kemudian ia menatap Aira yang justru tengah menatapnya tersenyum tanpa beban. Kalau sama mereka nggak apa-apa galak, Gus. Tapi kalau sama saya jangan, ya? Nggak boleh galak-galak sama calon istri, ujar Aira dengan percaya dirinya. Ia berharap agar Ryan tidak memberikan hukuman untuk yang kesekian kali. Udah adzan, kamu atur pihak keamanan untuk semua santri segera berangkat ke masjid. Perintah Ryan pada Kafka dengan mengabaikan ucapan Aira. Calon istri dari mana? Jelas-jelas ia sudah sah menjadi istrinya. Iya, Mas. Kafka pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Aira, Cayo. Kafka mengangkat satu tangannya tanda semangat pada Aira sebelum akhirnya melangkah pergi. Aira yang melihat itu meringis pelan. Ia sangat paham jika berurusan dengan Ryan pasti akan sangat rumit. Sekarang ia paham kenapa semua santri akan sangat patuh jika Ryan sudah angkat bicara. Karena aura yang laki itu miliki tidak main-main, tidak seperti dirinya yang aur-auran. Masya Allah, suara kamu bagus banget, Ra. Puji Maya setelah selesai menyimak hafalan Aira sebelum gadis itu setorkan pada Ryan. Jangan gitu, gue jadi gugup tau. Suara Farah terdengar menimpali. Tapi bener loh, Ra, suara kamu bagus banget, adem dengarnya. Adem? Ubin masjid kali ah, balas Aira seraya menutup musyafnya. Gue nggak nyangka suara lo bagus juga ternyata, sahut Adel. Beda kalau lagi ribut, toh masjid aja kalah sama suara lo. Udah, jangan dipuji terus. Bisa-bisa hafalan gue melayang entar, ujar Aira menyudahi pembahasan. Sekarang gue mau setoran dulu, biasanya jam segini Gus Ryan di mana? Biasanya masih ngurus laporan santri, Ra. Kamu datang aja ke ruang asatids dan asatidzah, balas Farah. Oke, gue coba ke sana. Thanks, ya, gue pamit dulu. Aira beranjak dari sana setelah mengucapkan salam. Coba kalau anaknya kalem. Udah cantik, tinggi, putih, suaranya bagus, apa coba yang kurang dari Aira? Ujar Adel yang diangguki kedua temannya. Sayangnya barbar, timpal Maya yang lagi-lagi diangguki Farah dan Adel. Di balik kebarbarannya, Aira merupakan siswa berprestasi. Terbukti dengan dirinya yang selalu unggul di peringkat pertama saat di sekolah. Hanya saja pergaulan sebelumnya membuatnya merasa bebas dan tidak mematuhi aturan agama. Meskipun ia akui teman-temannya di kota tidak pernah mengajarkan hal buruk, jadi semata-mata yang ia lakukan dulu hanyalah sekedar hobi. Namun, tanpa ia sadari ia telah jauh dari aturan agama. Itu saja pembahasan rapat kali ini. Dan yang terakhir buat asatidzah, siapa yang menghukum santri putri tadi pagi di asrama putra? Isloroh Ryan pada akhir rapat Dewan Asatids dan Asatidzah. Saya, Gus. Sawa mengangkat tangan. Apa dia buat ulah lagi di sana? Kalau iya, saya minta maaf, Gus. Dia santri baru, jadi masih membutuhkan banyak bimbingan, sambung Sawa menjelaskan selembut mungkin. Ryan mengangguk pelan sebelum akhirnya bertanya singkat. Alasannya? Dia sering membuat masalah di asrama, Gus, sama halnya yang dilakukan tadi pagi. Untuk itu saya menghukumnya di asrama putra agar dia malu dan ada efek jera, balas Salwa lagi. Sedang yang lain hanya dia menyimak. Apa anti udah tanya baik-baik apa akar masalahnya? Salwa bungkam. Bukan tanpa sebab Ryan menanyakan demikian, karena sebelumnya ia telah mendengar sendiri penjelasan sang istri yang membuatnya mendapat hukuman seorang diri. Jakarta, pukul 23.49 waktu Indonesia Barat. Siapa lawan gue kali ini? Tanya Devan pada kedua temannya, Andre dan Bima. Kaisar. Singkat, padat, dan jelas, Andre. Cih,
umpat Devan. Masih berani ternyata muncul di hadapan gue. Coba lo lihat. Bima mengkode lewat tatapan matanya pada Kaisar yang menuju ke tempat mereka berada. Di mana Aira? Gue mau ngomong sama dia, ujar Kaisar yang kini berada di depan Devan. Lo ngomong sama gue, sinis Devan. Kaisar berdecak kesal. Gue lagi nggak mau ribut, mendingan lo kasih tahu di mana Aira. Gue mau minta maaf sama dia. Aira telah menjalin hubungan dengan Kaisar selama 1 tahun tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, tentu karena ayah dan bundanya melarang keras hal tersebut. Berharap akan mendapat restu dari orang tuanya, justru hubungannya lebih dulu berakhir mengenaskan. Ya, dirinya memergoki kekasihnya itu berselingkuh dengan wanita lain. Entahlah, mungkin dirinya kualat karena tidak pernah mendengarkan nasihat yang orang tuanya berikan. Mendengar itu, Devan yang sudah menganggap Aira sebagai adiknya sendiri jelas tidak terima. Di hari itu juga Kaisar mendapat sasaran amukan dari Devan karena telah menyakiti perasaan sang adik. Dan sekarang dengan beraninya dia muncul di hadapan Devan setelah sekian lamanya menghilang. Setelah lo selingkuhin dia, baru kali ini lo datang minta maaf. Devan terkekeh kecil. Bahkan kalau lo minta maaf dari dulu sekalipun, Aira nggak bakalan sudi maafin cowok brengsek kayak lo. Ada apa sih? Kok tumben rame? Tanya Aira yang baru keluar masjid dengan melihat banyaknya orang di depan Endalem. Ada kunjungan pesantren At-Taqwa, Ra, pesantren temannya Abah, balas Farah. Aira hanya berohria. Masya Allah, Ning Aiza cantik banget. Celetuk Maya membuat atensi semua santri melihat ke arah Endalem, termasuk Aira. Cocok banget sama Gus Raian. Udah cantik, sholehah lagi. Lanjut Maya. Bukannya mereka emang dijodohkan, ya? Kan, dulu sempat ada gosip tuh. Timpal Adel seraya melirik Aira. Aira melihat Endalem dari kejauhan, hatinya terasa panas ketika melihat posisi Raian berada di samping Aiza meskipun ada jarak di antara keduanya. Gue pergi dulu, ucap Aira tiba-tiba. Ia berlalu begitu saja tanpa mempedulikan pekikan dari semua temannya. Kenapa tiba-tiba sesak gini, sih? Aira menepuk dadanya pelan, merasa sesak tiada obat. Padahal gue bukan siapa-siapanya, tapi kali ini justru lebih sakit daripada diselingkuhin. Aira menghirup udara dalam-dalam, langkahnya gontai menuju ke asrama putri. Salah gue juga, harusnya gue nggak berharap lebih, karena yang hadir belum tentu takdir. Lo ngapain ngikutin gue terus? Aira kesal melihat Adel yang terus mengikutinya. Lo lupa? Lo hutang penjelasan sama gue. Adel kembali mengingatkan. Tapi gue nggak merasa punya hutang tuh. Saipul. Lo kira gue nggak tahu HM? Adel menarik turunkan alisnya. Tanpa Aira sadari, Adel telah memperhatikan gerak-gerik gadis itu sedari Aira meninggalkan teman-temannya di masjid tempo lalu. Sok tahu banget lo. Aira berusaha mengelak. Gue perhatiin lo jadi pendiam setelah kemarin lo lihat Ning Aiza sama Gus Raian. So, lo masih mau ngelak? Apaan sih? Gak jelas banget lo? Balas Aira terbata. Ia berusaha menghindar dari semua pertanyaan Adel. Kenapa lo gagap gitu? Adel tertawa. Haha. Jadi bener, kan? Lo demen sama Gus Raian? Lo cemburu? Adel kembali tertawa lepas begitu tak mendapat jawaban dari Aira. Sedang, Aira yang merasa malu pun segera membungkam mulut Adel dengan tangannya. Bisa diam nggak lo? Adel berontak, ia berusaha melepas tangan Aira dengan berdecak kesal. Lepasin. Sesak napas gue. Merasa kasihan, mau tak mau Aira menjauhkan tangannya kembali. Jadi, gimana? Tanya Adel lagi tak kenal menyerah,
ia menelisik muka Aira yang sudah merona. Bisa ia pastikan bahwa tebakannya tidak salah. Gimana apanya? Minggir. Gue mau lewat. Aira menjauhkan wajah Adele dengan sebelah tangannya sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan Adele yang kembali memekik. Wai, Ra, jawab dulu. Maksud kamu apa posting foto mantan kamu? Ujar seseorang pada kekasihnya dengan penuh penekanan. Cuma posting, kan? Masalahnya apa sama lo? Jawab Kaisar enteng. Kedua orang itu adalah Kaisar dan Maureen, pacar Kaisar, selingkuhannya dulu ketika bersama Aira. Loh? Oh oke, gue ngerti sekarang. Maureen tertawa miris. Jadi selama ini lo masih ngarepin mantan lo itu? Sorry. Pla. Sebuah tamparan berhasil mendarat di pipi Kaisar. Lo? Ditunjuk Maureen pada Kaisar. Egois. Tapi gue sadar, kok, sampai kapanpun gue gak akan pernah bisa gantiin posisi cinta pertama lo, karena dari awal gue ini cuma selingkuhan, ujarnya pelan. Setelahnya ia tertawa hambar. Ah, bodoh banget gue selama ini. Kaisar masih terdiam, meski merasa perih akan tamparan tersebut, ia tidak ada niat untuk membalasnya. Karena mau bagaimanapun dirinya memang egois. Gegus nggak akan macem-macem, kan? Ngapain bawa saya ke kamar? Mau ngajakin iya-iya, ya? Mendengar sesuatu yang ambigu itu membuat Ryan menyentil dahi Aira hingga membuat gadis itu mengaduh. Mau ngajakin apa tadi? Coba ulangi lagi, ucap Ryan seraya berjalan mendekat pada Aira. Aira yang merasa was-was turut berjalan mundur menghindari Ryan. Namun langkahnya harus terhenti karena sebuah lemari di belakangnya. Gus, saya bisa teriak loh. Coba aja teriak, kamar saya kedap suara. Balasan dari Ryan membuat Aira merinding. Gadis itu sontak memejamkan mata. Bagaimana jika dirinya beneran diia-ia? Diam-diam Ryan membuka dompet miliknya dan mengulurkan uang pada Aira. Buka mata kamu. Aira menggeleng dengan mata yang masih terpejam. Uangnya nggak mau? Ujar Ryan lagi. Mendengar kata uang, Aira membuka mata secepat kilat. Cukup? Ryan memberikan uang 100 ribuan 5 lembar. Aira hanya mengangguk pelan menanggapi itu. Bukan apa, hanya saja berdekatan dengan Ryan sedekat ini lagi dan lagi membuat dirinya terasa kaku. Kenapa takut? Saya nggak bakal merawanin kamu sekarang, kata Ryan yang membuat Aira melotot. Sejurus kemudian ia berlari menuju pintu. Gus Ray mesum. Bra. Pintu kembali ditutup keras oleh Aira. Masya Allah, kelakuan istri saya tiada lawan. Ryan terkekeh melihat Aira dengan segala tingkahnya. Kamu kenapa, Ra? Tanya Uma melihat Aira berlarian menuruni anak tangga. Aira berhenti dan menumpuk kedua tangannya pada lutut. Capek. Itu, Uma, ada kecoa di atas, balas Aira dengan nafas yang terengah-engah. Tapi kamu nggak apa-apa, kan? Jangan lari-lari ya, sayang, takut jatuh nanti, nasihat Uma lembut. Iya, Uma, maaf, soalnya kecoanya gede banget. Jadi, Aira lari deh, hehe. Aira menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, merutuki kesalahannya yang memilih berbohong pada orang tua. Ideheman Ryan terdengar dari arah atas anak tangga. Aira yang mendengar itu bergegas pergi dari Endalem. Aira pamit ke asrama dulu ya, Uma, assalamualaikum. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, di mana Ustadz Farhan memimpin jalannya acara yang sudah berlangsung beberapa menit lalu. Kok gue deg-degan, ya? Ujar Aira pada ketiga temannya,
mengingat hari ini ia akan menampilkan satu lagu yang mengandung makna teramat dalam. Santai aja, Ra, nggak apa-apa, bukannya kata kamu udah sering nyanyi? Suara kamu bagus kok, banget malah, balas Farah. Bukan itu, masalahnya nggak sebanyak ini juga yang nonton. Ini, sih, di luar eksekusi gue. Ekspektasi, Ra, ekspektasi, lo kira apaan eksekusi? Sahut Adel dengan nada suara sedikit tinggi. Oh, salah, ya? Hehe. Sorry, gue udah panas dingin soalnya. Mas-mas hadrohnya Masya Allah banget, lanjut Adel. Apalagi vokalnya, suaranya ngajak nikah, balas Adel seraya memperhatikan beberapa santri putra yang tengah tampil di atas sana. Kalau soal cogan melek tuh mata, cibir Aira. Gue juga normal kali, Rah. Ngarepin dapat jodoh yang baik agama plus suaranya adem buat jadi imam, nggak masalah, kan? Oh, gue bantu aamin kan, balas Aira. Itu bukannya Ning Aiza sama Gus Rayyan, ya? Kok bisa barengan masuknya? Padahal Ustadz sama Ustadzah yang lain udah pada kumpul di depan sana, ujar salah satu santri di belakang Aira. Seketika ruangan menjadi bergemuruh bersorak ramai melihat pemandangan di mana Ning Aiza berjalan di belakang Rayyan. Keduanya menuju tempat masing-masing. Adel yang melihat pemandangan tersebut sontak menatap Aira, membuat gadis itu menaikkan satu alisnya. Kenapa lo? Kecut amat tuh muka, kekeh Adel. Biasa aja. Aira berusaha bersikap biasa saja meskipun di hati tidak demikian. Dan lagi, kenapa Adel selalu memperhatikannya? Sial. Dirinya masih belum mengerti. Ada apa dengan hatinya? Aira berdehem sejenak, menguasai hati agar tetap terlihat baik-baik saja. Giliran gue masih lama kayaknya, gue mau ke kamar mandi dulu sebentar. Izin Aira, ia hendak beranjak dari tempat duduk. Sayangnya, Adel lebih dulu menahan lengan gadis itu hingga niat Aira urung seketika. Bentar lagi lo tampil, ya? Jangan main pergi gitu aja dong. Kalau tiba-tiba lo dipanggil gimana? Kesal Adel. Cekah. Bentar doang, lo mau gue ngompol di atas sana? Adel menghela napas panjang. Mau tak mau ia melepaskan tangan temannya itu. Awas aja kalau lama. Iya. Setelah mengatakan itu, Aira berusaha keluar dari tempat duduk yang berada di tengah banyaknya para santri. Langkahnya menuju ke kamar mandi. Zafira Airania? Ustadz Farhan mencoba untuk memanggil Aira untuk yang kesekian kali. Aira yang baru memasuki ruangan nampak terkejut ketika semua pasang mata menatapnya dengan seksama. Melirik ke tempat ketiga temannya berada, tatapan Aira jatuh pada Adel yang justru menatapnya tajam. Mata gadis itu seolah nyaris keluar. Aira menaikkan satu alis pada Adel pertanda bertanya, ada apa? Adel mengkode lewat ujung matanya ke arah panggung. Kamu Zafira Airania? Tanya Ustadz Farhan dari tempatnya. Mendengar namanya disebut, Aira mengangguk pelan. Sekarang ia mengerti kenapa perhatian semua orang tertuju padanya. Silakan naik ke atas panggung dan mulai, titah Ustadz Farhan. Aira mulai melangkah lebar dengan begitu anggun menuju ke atas panggung. Sebelumnya gadis itu sudah mendiskusikan dengan pihak panitia untuk memutar instrumen dari lagu yang akan ia bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tatapan penuh percaya diri, Aira memulainya dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak seluruh santri. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan saya yang mungkin telah menyita banyak waktu di tengah susunan acara lainnya. Untuk itu, izinkan saya di sini untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul
Ya gayap. Ruangan yang semula senyap kini tampak riuh suara tepuk tangan. Pun sama dengan Ryan yang tersenyum dan ikut bertepuk tangan melihat keberanian istri kecilnya. Alah, paling juga suaranya B aja. Bener tuh, biang masalah aja dibanggain. Sok-sokan lagu Arab, pasti fasih ini. Haha, bener. Beberapa bisikan kembali terdengar di telinga Adele. Ingin sekali ia membungkam mulut semua orang yang sudah beraninya membicarakan Aira di belakang. Tapi, ia urungkan. Biarlah Aira menunjukkan sendiri kualitas dirinya untuk membungkam mulut orang-orang itu, termasuk Amel. Walaupun Aira dulu termasuk gadis tak tahu aturan, tetap baginya lagu favorit adalah Arabic Song. Karena di balik kata yang susah diucapkan oleh kebanyakan orang Indonesia itu, terdapat makna yang begitu dalam, apalagi seperti yang Aira rasakan saat ini. Instrumen diputar, dengan segala keberanian, Aira memulai, membuat ruangan yang sejak tadi riuh kini kembali hening. Ya gaya plih matis al. Tentang kau yang jauh di sana mengapa kau tak bertanya? Ahba-aba kali ihub buna. Tentang seseorang yang sayang. Maina amul leayona. Seseorang yang tidak bisa terpejam mengingat kedua matamu. Bisa-bisanya gue keluar tapi nggak tahu warungnya sebelah mana. Aira pun membalas chat nomor tak dikenal itu. Air, warung sebelah mana? Tak sampai 1 menit, ia mendapat balasan. 628887531XXX. Tepi jalan, 15 rumah dari pesantren. Buset, dah? 15 rumah dari pesantren gak tuh? Aira menghirup udara dalam-dalam. Gempor-gempor dah nih kaki. Lagian siapa, sih? Memangnya ada yang kenal gue di sini? Aira terus bermonolog tidak jelas sampai tak terasa langkahnya sudah berada di rumah yang ke-14. 14, hitungnya, kemudian berjalan ke rumah selanjutnya. 15, ini warungnya, igumam Aira tepat di depan sebuah warung warga. Kedua matanya menyusuri sekitar, mencari seseorang yang mungkin ia kenal. Lo Aira? Tanpa aba-aba seseorang menepuk bahunya dari belakang, membuat Aira berjengkit kaget. Shit, umpat Aira seraya menoleh. Kaget gue. Sorry, balas orang itu melihat penampilan Aira dari atas hingga bawah, tak lupa mengamati wajah cantik gadis itu secara seksama. Pantes KAI susah move on, ternyata secantik ini, batin Maureen tertawa miris. Lo siapa? Tanya Aira, ia merasa tidak begitu asing dengan perempuan yang berpakaian cukup minim yang ada di hadapannya saat ini. Ia bisa menebak bahwa perempuan itu berasal dari kota yang sama, terbukti dari nada bicara yang ia dengar, pun dengan penampilan yang dikenakan. Gue. Bentar, gue mau duduk sama pesen minum dulu, potong Aira. Gak pengertian banget lo nyuruh gue kesini tapi gak disambut apa-apa. Lo kira gak capek apa jalan kaki? Banjir keringet nih gue. Kesal Aira. Maureen tersenyum canggung. Sorry, biar gue pesan makanan dan minuman dulu. Segera, Maureen mengajak Aira duduk di bangku yang tersedia, sedangkan dirinya memesan menu yang ada. Warung pedesaan yang cukup lengkap menyediakan aneka banyak makanan dan minuman, jadi mereka bisa sepuasnya membeli jajanan di sana. Tak menunggu lama, pesanan mereka datang. Aira tanpa babe ibu mengambil 1 gelas es teh manis dan menghabiskannya hingga tandas. Gila, seger banget. Ternyata barbar, batin Maureen melihat segala tingkah Aira. Sekarang lo mau ngomong apa? Tanya Aira ketika lelahnya mulai mereda. Di bawah naungan mentari yang cukup redup,
Semilir angin bergerak melambai pepohonan tepi jalan pedesaan yang cukup asri. Aira, gadis itu tengah berlari sekuat tenaga menuju kembali ke pesantren. Angin yang berhembus kencang terkesan tiada arti karena tubuhnya kini penuh dengan peluh akibat kelelahan. Astaga! Capek banget gue, keluh Aira yang pada akhirnya sampai di depan gerbang belakang pesantren. Ditariknya napas dalam-dalam sebelum ia hembuskan kembali perlahan. Semoga aman, gumam Aira, kakinya kembali merayap pada gerbang seperti cara sebelumnya yang ia lakukan. Bro? Tepat pada saat kakinya menapak di tanah seraya berjongkok, suara deheman seseorang menyapa indera pendengarannya. Aira terperanjat. Ia memejamkan matanya sesaat karena sangat mengenali pemilik suara itu. Kenapa Gus Ryan ada di mana-mana, sih? Batin Aira, merasa kesal. Dari mana? Tegas Ryan dengan kedua tangan yang diistirahatkan ke belakang, ciri khas seorang keamanan pesantren. Aira berdiri, menatap Ryan dengan menunjukkan deretan giginya yang rapi. Hehe, Gus ngapain di sini? Aira mengalihkan pembicaraan. Sepertinya saya harus kasih hukuman ekstra buat kamu, Safira Airania, ujar Ryan dengan penuh penekanan. Paling hukumannya hafalan kayak biasa, kan, Gus? Bukan. Terus hukuman apa dong? Hukuman 9 bulan, biar kamu jera. Hah? Hukuman 9 bulan itu hukuman apa, Gus? Beo Aira yang tidak paham. Ryan tidak menanggapi pertanyaan Aira, rasa khawatirnya kini perlahan mereda karena sang istri sudah berada di depan mata. Dari mana aja kamu? Tanya Ryan. Aira menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, bingung untuk menjawab apa. Cari angin bentar, Gus. Ternyata angin di luar pesantren berbeda rasa sama angin dalam pesantren. Hehe. Pada akhirnya, itulah jawaban Aira. Perbedaannya, tanya Ryan. Ya, kalau di luar itu seger, Gus. Beda kalau di dalam, bau khas kitab-kitab menguar meskipun baru masuk gerbang depan. Ryan menggeleng pelan, gadis itu sungguh unik. Kenapa harus kabur? Kenapa nggak izin dulu? Anu, Gus. Di depan kamar asrama sang istri, Ryan tak lupa mengetuk pintu disertai dengan salam. Tak kunjung mendapat sahutan dari dalam, Ryan mencoba menarik handle pintu yang ternyata tidak terkunci. Pintu terbuka, Ryan melangkah masuk menghampiri Aira yang tengah terpejam. Lelaki itu duduk di tepian tempat tidur. Sebuah lengkungan senyum hadir menghiasi bibirnya ketika melihat rambut panjang gadis itu yang terurai begitu saja. Sebelah tangan Ryan terangkat mengelus surai panjang tersebut. Cantik, ya katanya. Sebelah tangannya bergerak maju menyentuh dahi sang istri. Panas sekali, ya lirih Ryan. Ia mencoba membangunkan sang istri dengan pelan. Aira? Tidak mendapat respon apapun membuat Ryan sedikit mengguncang pipi sang istri. Hei, bangun. Masih sama. Hening. Ternyata Aira pingsan. Segera, Ryan melilitkan sorban miliknya untuk menutupi rambut Aira yang tidak mengenakan hijab. Sedetik kemudian mengangkat tubuh kecil istrinya itu ke dalam gendongannya ala bridal style menuju Endalem. Assalamualaikum. Ryan tak lupa mengucapkan salam sebelum masuk. Waalaikum, ya Allah, Aira kenapa, Rey? Tanya Uma yang tengah berada di ruang depan. Sebentar, Uma, biar Rey bawa Aira ke kamar dulu. Ryan bergegas membawa Aira ke kamar miliknya yang berada di lantai 2 dengan hati-hati. Sesampainya di sana, Ryan membaringkan tubuh sang istri di atas tempat tidur. Kenapa bisa sampai pingsan?
Tanya Uma, ia mengikuti langkah sang putra sedari tadi. Ray nggak tahu, Uma, tadi Aira nggak berangkat Madin. Kata temannya sakit, jadi Ray coba masuk ke asrama buat mastiin istri Ray baik-baik aja. Tapi ternyata Aira udah nggak sadarkan diri. Ya, udah, Uma panggilkan dokter pesantren dulu. Uma kembali melangkah keluar untuk mengambil ponsel miliknya yang tertinggal di bawah. Di pertengahan jalan, ia berpapasan dengan Abah yang baru saja masuk ke Endalem. Uma kenapa? Tanya Abah Umar yang melihat sang istri dengan raut penuh kekhawatiran. Uma mau hubungin dokter, putri kita pingsan. Aira sakit apa? Uma juga nggak tahu. Bah, balas Uma dengan jari jemari yang berselancar di atas ponsel mencari nomor dokter yang dimaksud. Sebentar, Uma hubungin dulu dokternya. Kenapa nggak bangun-bangun HM? Rayyan mengelus surai panjang Aira yang masih tertutup sorban, berharap gadis itu segera kembali membuka mata. Bangun, Aira, jangan buat saya khawatir. Saya lebih suka kamu yang berisik daripada diam seperti ini. Pukul 3 pagi Aira mengerjapkan matanya perlahan, ia merasa tidur malam ini begitu damai dan tenang. Tangannya kembali mengeratkan pelukan yang ia pikir itu adalah sebuah guling tanpa sadar bahwa Rayyan tersenyum dengan mata yang ia biarkan terpejam. Sebentar, kok agak keras, ya? Igumam Aira dengan melepas sejenak pelukan, ia mendongak untuk memastikan apa yang baru saja ia peluk. Dam. Kedua bola matanya nyaris keluar begitu melihat sosok laki-laki yang berada di sampingnya. Gegus Ray? Lirih Aira terbata, ia tak mampu mendeskripsikan keterkejutannya saat ini. Ia sangat yakin saat ini ia tengah bermimpi. HM, sahut Rayyan dengan nada serak khas bangun tidur. Lelaki itu kembali menarik sang istri hingga terjatuh di atas tubuhnya. Udah baik kan? Tanya Rayyan seraya mengelus surai panjang gadis itu. Ini gue nggak mimpi, kan? Atau gue udah meninggal gara-gara demam kemarin? Ucap Aira dalam hati. Masih sakit? Mana yang sakit? Kata Rayyan lagi, menyadarkan Aira dari lamunannya. Ini bukan mimpi? Lirih Aira. Rayyan menggeleng pelan menanggapi itu. Wah, terus ini beneran? Gus ngapain ada di sini? Pekik Aira seraya melepaskan diri dari Rayyan. Ini kamar saya, balas Rayyan santai. Aira memindai seluruh isi kamar. Benar, ini bukan asrama. Tapi kenapa dirinya bisa ada di sini? Begitulah yang ada di pikiran Aira saat ini. Terus kenapa saya bisa ada di sini? Kenapa bisa tidur bareng? Nanti kalau saya hamil gimana? Kita, kan? Satu-satu tanyanya. Sayang, potong Rayyan. Bah. Aira terdiam, pipinya merona. Apa katanya tadi? Sayang? Sebentar, otaknya masih mencerna apa maksud semua ini jika bukan mimpi? Rayyan terkekeh. Cie, blushing. Maksudnya apa dan gimana? Gus nggak ngapa-ngapain saya, kan, semalam? Aira menatap was-was. Maksud yang mana? Coba kamu tanya satu-satu, nanti saya jawab. Kenapa saya ada di sini? Tanya Aira dengan jarak yang cukup jauh. Karena kemarin kamu pingsan. Pingsan? Cicit Aira. Seketika ia teringat kemarin setelah menjalankan hukuman, ia merasa tubuhnya sedikit demam hingga memutuskan untuk izin kajian. Dan entah apa yang terjadi setelahnya Aira tidak mengingatnya. Gus yang bawa saya ke sini? Lagi, Rayyan mengangguk seraya tersenyum. Maaf, ujar Rayyan tiba-tiba. Baper sama suami sendiri nggak apa-apa, balas Rayyan dengan sebelah tangan yang enggan beranjak dari puncak kepala sang istri.
Aira kembali mendongak perlahan. "Ini bukan mimpi?" tanya Aira untuk yang kesekian kali. Merasa gemas karena mendengar pertanyaan tersebut berulang kali, Ryan mencubit kedua pipi bulat gadis itu hingga membuat Aira mengaduh lirih. "Sakit, ih." "Sakit?" Aira mengangguk mengiyakan, membuat Ryan mengusap kembali bekas cubitan tersebut. "Itu artinya bukan mimpi. Jadi beneran saya udah nikah?" "Kak." Ryan membungkam bibir gadis itu dengan bibirnya sesaat. "Iya, bawel. First kiss gue," libatin Aira memekik histeris. Aira mematung di tempat, kedua pipinya kembali merona mendapat perlakuan manis Ryan yang tiada henti. "Pipinya kenapa lagi ini?" Ryan menggoda Aira terus-menerus. Sedang Aira memalingkan wajahnya ke arah lain, malu. Ryan terkekeh geli. Dengan sengaja ia kembali menangkup kedua sisi wajah sang istri dan mengecup seluruh inci dari kening, hidung, pipi, dan terakhir bibir gadis itu. "Gus," protes Aira begitu Ryan melepaskan tangannya kembali. "Kenapa HM? Saya nggak pakai jilbab," cicit Aira yang baru menyadari jika ia tidak mengenakan jilbab. "Nggak apa-apa asalkan sama saya. Jangankan rambut, saya lihat semuanya juga sah-sah aja." Kedua pupil mata Aira melebar. "Dasar Gus mesum." Suara gelak tawa Ryan mengudara. Ia sangat suka menggoda istrinya karena itu membuatnya candu. Ryan kembali merapikan helaian rambut sang istri. "Kita sholat dulu," ajak Ryan untuk menjalankan sholat tahajud berjamaah. "Sholat sama-sama?" tanya Aira. Ryan mengangguk. "Iya, sholat berjamaah." Jeda 3 detik, "Masih pusing? Mau saya gendong?" tawar Ryan. Aira menggeleng cepat. "Bisa kena serangan jantung gue kalau digendong, mimpi apa gue dapet durian runtuh," batinnya. "Udah mendingan, kok. Jalan sendiri aja." "Ya, udah, Jih. Wudu, saya tungguin." Aira pun menuju kamar mandi dan melakukan rutinitasnya selama beberapa menit. Tak lama kemudian, ia keluar dan menghampiri Ryan yang tengah merapikan alat sholat. "Udah?" tanya Ryan. "Udah, mukenanya mana?" "Ini." Ryan memberikan mukena terusan berwarna putih bersih, berserta ciput dengan warna senada. "Bra!" Aira mendorong Ryan keluar kamar dan tak lupa mengunci pintu tersebut setelah Ryan memanggil dirinya dengan sebutan, "Sayang." Gadis itu kembali ke atas ranjang, menggulung dirinya dengan selimut sembari bergerak ke kanan dan ke kiri bak cacing kepanasan. Kenapa lagi kalau bukan salting? "Gue udah punya suami." Aira menggigit jari jemari tangannya. "Arg, suami gue ganteng banget." Gadis itu menghentakkan kakinya berulang kali di atas ranjang. "Huh." Aira menghirup udara dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. "Kayaknya gue udah nggak waras. Kebaikan apa yang gue lakuin sampai dapat suami seorang Gus? Sumpah nggak bisa, gue nggak bisa. Baru digituin gue udah baper parah, gimana yang lain?" Aira memukul kepalanya sendiri begitu memikirkan hal lain yang menurutnya sedikit gila. Pintu kamar diketuk dari luar, membuat Aira terperanjat seketika. "Assalamualaikum, Aira." "Buka pintunya, ini saya." Ryan menunggu dengan sabar di depan pintu seraya membawa nampan berisi makanan yang ia bawa beserta minumannya. "Aduh, gimana ini? Mana berantakan banget lagi." Segera, Aira merapikan kembali tempat tidur dan juga penampilannya, kemudian bergegas menuju pintu dan membukanya. "Waalaikumsalam," ibalas Aira ketika pintu terbuka lebar. Gadis itu berdehem sejenak menetralkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Ia mengalihkan tatapannya pada apa yang Ryan bawa. "Bubur buatan Uma?" "Iya,
Kita masuk dulu. Rayyan melangkah masuk yang disusul Aira di belakangnya. Kini keduanya duduk di sofa yang berada tak jauh dari tempat tidur. Makan dulu, setelah itu minum obat, kata Rayyan, menjeda ucapannya, buburnya mau diaduk? Saya makan sendiri aja, Gus. Diaduk atau enggak? Rayyan mengulang pertanyaan yang sama seperti sebelumnya tanpa menjawab ucapan Aira. Saya tim bubur enggak diaduk, ibalas Aira. Ia mengerti jika Rayyan tidak menjawab ucapannya, itu artinya ucapan Rayyan tak bisa ia bantah. Oke. Lelaki itu mulai menyendok bubur dan mengarahkannya di depan mulut sang istri. Bismillah dulu. Aira patuh, ia menerima suapan itu satu demi satu, hingga tak lama ia mulai merasa kenyang. Udah. Aira menolak suapan Rayyan untuk yang kesekian kali. Dikit lagi habis, lagi, ya? Aira menggeleng. Gak mau, udah kenyang. Rayyan mengangguk kecil, tangan kanannya terulur mengambil air putih dan memberikannya pada Aira. Minum dulu. Aira meminumnya dengan pelan sebelum akhirnya merasa cukup. Makasih. Sama-sama. Setelah meletakkan kembali air putih tersebut, Rayyan menghabiskan sisa bubur sang istri dengan sendok yang sama, membuat mata Aira kembali melebar. Saat ini Aira sedang duduk di depan cermin, memasang jilbab yang Rayyan berikan pagi tadi, hingga benda itu terpasang sempurna menutupi rambut indahnya. Tujuan gadis itu sekarang adalah asrama putri untuk kembali tinggal di sana. Awalnya, Rayyan menolak dengan keras permintaan Aira. Namun, mendengar semua alasan gadis itu membuatnya tak bisa menolak, hingga pada akhirnya ia mengizinkan sang istri kembali ke asrama dengan berat hati. Keluar kamar, Aira berniat menemui Uma Maryam yang kini statusnya bukan hanya Uma di pesantren. Akan tetapi juga mertuanya sendiri, ibu kedua setelah bundanya. Sedang Rayyan, pagi tadi sudah keluar kamar lebih dulu untuk mengajar di kelas santri putra. Assalamualaikum, salam Aira menghampiri Uma yang berada di dapur. Rupanya, Uma tengah membuatkan teh untuk Abah di sana. Pagi, Uma. Waalaikumsalam. Uma tersenyum menyambut kedatangan sang menantu. Pagi juga, sayang. Gimana keadaan menantu Uma yang cantik ini? Kedua pipi Aira kembali merona mendengar kalimat pujian tersebut. Alhamdulillah jauh lebih baik, Uma, berkat bubur buatan Uma pagi tadi Aira jadi langsung sembuh. Oh, ya? Alhamdulillah kalau gitu, nanti Uma buatin lagi, mau? Tawar Uma di sela membuat teh tersebut. Nanti Aira bantu, Uma, balas Aira. Sebuah lengkungan senyum tercipta di bibir Uma begitu mendengar ucapan Aira. Gadis itu terlihat jauh lebih baik dari saat pertama kali datang ke pesantren. Uma, kenapa Uma nggak kasih tahu Aira dari dulu kalau Aira itu menantu Uma? Tanya Aira sembari memperhatikan Uma yang sedang mengaduk secangkir teh dengan asap yang mengepul. Itu hak suami kamu, Enduk, jadi Uma nggak bisa apa-apa selain menunggu suamimu yang bilang sendiri sama kamu. Aira mengangguk paham. Makasih, Uma. Makasih buat apa? Aira memeluk lengan Uma dari samping. Makasih udah menerima Aira sebagai menantu Uma dari banyaknya perempuan di luar sana, atau bahkan santri di sini yang lebih baik dari Aira untuk bersanding dengan Gus Rayyan. Lagi dan lagi Uma tersenyum menanggapi itu, ia mengusap pelan jari jemari gadis itu yang bersarang di sebelah lengannya. Kamu udah Uma anggap sebagai putri Uma sendiri, sayang. Sejatinya, apa yang menjadi takdirmu pasti akan datang menemuimu. Mau sejauh apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Kedua mata Aira sedikit mengembun mendengar penuturan Uma. Jadi sayang sama Uma. Gadis itu mengeratkan kembali pelukan lengannya,
pun dengan Uma yang tak kalah erat membalas pelukan tersebut. Ryan yang sedari tadi berdiri di pintu dapur tersenyum melihat dua orang yang ia sayangi saling mengeratkan pelukan satu sama lain. "Sama Mas sayang juga, nggak?" ujar Ryan secara tiba-tiba hingga kedua perempuan itu menoleh bersamaan. Aira berjalan gontai menuju asrama. Setelah memutuskan untuk kembali, perasaannya menjadi tak menentu. Apakah keputusannya kali ini sudah tepat? Ia berpikir, bukankah akan tetap sama jika ia mengaku sebagai keponakan Uma? Semua santri pasti akan segan kepadanya dan ia tidak menginginkan hal itu terjadi. Gadis itu menarik napasnya dalam-dalam. Sungguh hari yang sangat berat menurutnya. Hari ini adalah hari Jumat, di mana semua santri sedang menjalankan roan di seluruh sudut pesantren termasuk asrama. Dan Aira yakin semua orang pasti akan bertanya-tanya melihat ia yang baru bergabung di sana. Roan, salah satu jenis kegiatan yang ada di pesantren yang telah menjadi adat istiadat atau tradisi di pesantren mengenai kebersihan lingkungan, penataan ruang lingkungan hidup yang meliputi sanitasi, halaman, taman dan lain-lain yang ada di lingkungan pesantren, juga hal-hal yang berkaitan dengan kerja bakti. Pasti mereka bakal heboh lihat gue, emonoloh Aira di sela langkah. Duh, gue harus jawab apa coba? Lama memikirkan jawaban, langkah gadis itu telah memasuki kawasan asrama putri. Di depan kamar asrama masing-masing, semua pasang mata menatap ke arahnya dengan penuh tanda tanya. Aira dari mana tuh? Kok, dari luar asrama? Lah, iya, gue baru ngeuh kalau dia nggak kelihatan dari semalam. Pantesan dari tadi sepi. Biasanya, kan, dia yang paling berisik. Suara Amel terdengar menimpali di antara bisik-bisik tersebut. Alah, paling bikin masalah lagi tuh anak. Benar kata Amel. Kerjaan dia, kan, cuma bikin masalah. Di sepanjang jalan Aira menuju kamar asramanya di kamar 1, bisik-bisik mulai terdengar. Aira hanya menghendikan bahunya acuh mengabaikan cibiran semua orang. Namun, kini langkahnya harus terhenti karena suara yang sangat ia kenal memanggil namanya tiba-tiba. Aira menoleh pada Ustadzah Salwa yang baru saja memanggil namanya. Ia juga melihat sekumpulan para asatidzah yang berada di depan kamar sekretariat. Sepertinya mereka tengah memantau kegiatan roan hari ini. "Dari mana kamu?" tanya Ustadzah Salwa. Aira berdehem sejenak memikirkan jawaban yang tepat. "Dari depan masjid, Ustadzah, nyari sendal saya yang hilang waktu kajian pagi tadi. Saya kira digasap." Nggak taunya ada di sana. Dusta Aira. Ia menunjukkan sendal yang ia bawa dari Endalem, sendal pemberian dari Ryan yang memiliki ukuran yang pas di kakinya. "Nih, sendalnya kalau Ustadzah nggak percaya." Dari arah belakang, Aiza mendekat dan berdiri di depan Aira. "Beneran? Bukan kabur lagi?" Aira menatap Aiza dengan ekspresi yang tak terbaca. Entah kenapa ia merasa ada yang berbeda dari tatapan Ning tersebut. Aira berada di kamar asrama seorang diri. Gadis itu menolak ajakan ketiga temannya untuk mencuci baju bersama dengan berbagai alasan. Tanpa ketiga temannya sadari, Aira sudah merencanakan waktu tersebut untuk mengambil ponsel yang ia sembunyikan. Gadis itu menarik napasnya dalam-dalam. Sungguh hari yang sangat berat menurutnya. Hari ini adalah hari Jumat, di mana semua santri sedang menjalankan roan di seluruh sudut pesantren termasuk asrama. Dan Aira yakin semua orang pasti akan bertanya-tanya melihat ia yang baru bergabung di sana. Roan, salah satu jenis kegiatan yang ada di pesantren yang telah menjadi adat istiadat atau tradisi di pesantren mengenai kebersihan lingkungan, penataan ruang lingkungan hidup yang meliputi sanitasi, halaman, taman dan lain-lain yang ada di lingkungan pesantren, juga hal-hal yang berkaitan dengan kerja bakti.
Pasti mereka bakal heboh lihat gue, emonoloh Aira di sela langkah. Duh, gue harus jawab apa coba? Lama memikirkan jawaban, langkah gadis itu telah memasuki kawasan asrama putri. Di depan kamar asrama masing-masing, semua pasang mata menatap ke arahnya dengan penuh tanda tanya. Aira dari mana tuh? Kok, dari luar asrama? Lah, iya, gue baru ngeuh kalau dia nggak kelihatan dari semalam. Pantesan dari tadi sepi. Biasanya, kan, dia yang paling berisik. Suara Amel terdengar menimpali di antara bisik-bisik tersebut. Alah, paling bikin masalah lagi tuh anak. Benar kata Amel. Kerjaan dia, kan, cuma bikin masalah. Di sepanjang jalan Aira menuju kamar asramanya di kamar 1, bisik-bisik mulai terdengar. Aira hanya menghendikan bahunya acuh mengabaikan cibiran semua orang. Namun, kini langkahnya harus terhenti karena suara yang sangat ia kenal memanggil namanya tiba-tiba. Aira menoleh pada Ustadzah Salwa yang baru saja memanggil namanya. Ia juga melihat sekumpulan para asatidzah yang berada di depan kamar sekretariat. Sepertinya mereka tengah memantau kegiatan Roan hari ini. Dari mana kamu? Tanya Ustadzah Salwa. Aira berdehem sejenak memikirkan jawaban yang tepat. Dari depan masjid, Ustadzah, nyari sendal saya yang hilang waktu kajian pagi tadi. Saya kira digasap. Nggak taunya ada di sana. Dusta Aira. Ia menunjukkan sendal yang ia bawa dari Endalem. Sendal pemberian dari Rayyan yang memiliki ukuran yang pas di kakinya. Nih, sendalnya kalau Ustadzah nggak percaya. Dari arah belakang, Aiza mendekat dan berdiri di depan Aira. Beneran? Bukan kabur lagi? Aira menatap Aiza dengan ekspresi yang tak terbaca. Entah kenapa ia merasa ada yang berbeda dari tatapan Ning tersebut. Aira berada di kamar asrama seorang diri. Gadis itu menolak ajakan ketiga temannya untuk mencuci baju bersama dengan berbagai alasan. Tanpa ketiga temannya sadari, Aira sudah merencanakan waktu tersebut untuk mengambil ponsel yang ia sembunyikan. Tanpa aba-aba, sebelah tangan Rayyan terulur ke bawah lipatan kaki sang istri dan mengangkat gadis itu ala bridal style. Aira memekik kaget. Tanpa sadar, gadis itu melingkarkan kedua tangannya pada leher Rayyan. Mas ngapain? Ayo ikut mas, kata Rayyan dengan mengabaikan pertanyaan Aira sebelumnya. Aku bisa jalan sendiri, mas, balas Aira, meminta Rayyan untuk menurunkannya detik itu juga. Namun, nihil. Rayyan tak mengindahkan ucapannya dengan terus berjalan ke belakang. Mau kemana? Tanya Aira dengan sedikit mendongak menatap mata teduh milik sang suami. Merasa diperhatikan, Rayyan menundukkan pandangan sesaat hingga kedua mata mereka saling beradu tatap. Ke rumah kita. Aira tak bertanya lebih jauh, ia tetap anteng di dalam gendongan tersebut. Tak lama, mereka telah sampai di depan sebuah pintu yang terletak di belakang Endalem. Netra Aira memindai ke sekitar tempat. Ini rumah siapa? Rumah kita, Aye. Dahi Aira berkerut dalam. Rumah kita itu maksudnya gimana, mas? Rumah ini milik mas dan itu artinya rumah ini milik kamu juga. Jadilah rumah kita. Tapi, kok aku nggak pernah lihat rumah ini? Rumahnya cuma ada 2 jalur, sayang. Jalur 1 dari asrama putra dan jalur 2 dari belakang Endalem. Aira mengangguk paham. Jadi, ini pintu belakang? Iya, karena kalau lewat depan pasti masih banyak santri yang lewat dan mas nggak mau kalau kamu dilihatin banyak ikhwan. Ikhwan? Ibeo Aira. Ikhwan itu bentuk jamak dari kata ahi yang memiliki arti saudara laki-laki atau muslim laki-laki.
Sedangkan ikhwan sendiri bentuk jamak yang artinya lebih dari satu orang. Misalnya semua santri putra di sini. Nah, itu bisa disebut dengan ikhwan. Berarti intinya, Mas nggak mau kalau aku dilihatin sama banyaknya santri putra, gitu? Ibalas Aira yang langsung mengerti penjelasan dari Rayyan. Pintar, 100 buat kamu. Rayyan menjeda ucapannya. Sayang, tolong ambilkan kunci rumah di saku kemeja Mas, perintah Rayyan. Dengan ragu, Aira pun mengambil kunci yang berada di saku kemeja sang suami. Ini? Iya, Aye. Tolong bukain pintunya. Turunin aku dulu, kata Aira yang diberi gelengan oleh Rayyan. Buka aja, kamu tetap Mas gendong. Oke, Aira tidak akan lagi mendebat perintah suaminya itu. Dengan tetap di posisi yang sama walau sedikit kesulitan, pintu itu akhirnya berhasil terbuka. Adzan asyar berkumandang membuat para santri berbondong-bondong menuju masjid. Begitu juga dengan Aira yang berniat kembali ke asrama setelah puas berpetualang di rumah barunya. Gadis itu melangkah lebar menuju pintu depan Endalem. Namun, sebelum sampai di ruang depan, langkahnya mulai mengayun kecil begitu tak sengaja mendengar percakapan dua orang yang sedang membicarakan sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti apa maksudnya. Di balik tembok, Aira bersembunyi di sana. Ais minta maaf, Uma. Maafkan Ais yang dulu, andai Ais. Gak apa-apa, itu sudah lama, Ning. Jadi, lupakan saja. Mungkin kalian memang tidak ditakdirkan bersama. Potong Uma, seketika ingatannya berputar pada beberapa tahun lalu. Apa Ais masih bisa berjuang, Uma? Maaf? Udah lama? Lirih Aira, ia bertanya-tanya dengan apa yang mereka perbincangkan. Niat yang ingin kembali ke asrama ia urungkan, hingga pada akhirnya ia memutar tumit kembali ke rumah Rayyan. Sore hari, roda mobil Rayyan berhenti tepat di depan Endalem. Seperti biasa, beberapa santri yang tengah melintas menghentikan langkahnya sejenak seraya menunduk. Mereka menunggu gusnya tersebut menghilang dari pandangan. Rayyan memasuki Endalem dengan tak lupa mengucapkan salam. Lelaki itu tampak membawa beberapa berkas di sebelah tangannya. Baru pulang, Ray? Tanya Uma yang menerima uluran tangan dari Rayyan yang menyalaminya. Enggih, Uma. Udah sholat, kan? Udah, Uma, tadi di kampus. Rayyan menejeda ucapannya. Kalau gitu Ray mau ke belakang dulu. Ke belakang? Dahi Uma berkerut dalam. Tumben lewatnya ke sini dulu? Pasalnya, jarak gerbang depan dengan rumah putranya itu lebih dekat dibanding Endalem. Dan biasanya Rayyan hanya akan ke Endalem jika akan istirahat di kamarnya. Ray lupa bawa kunci, Uma. Kamu dari siang di sana? Tanya Uma yang mengerti kebiasaan sang putra, apalagi kalau bukan menyelesaikan pekerjaan. Ray dari siang di sana sama Aira. Apa Aira udah pulang? Aira ada di belakang? Bukannya menjawab, Uma justru kembali bertanya. Tadi siang sama Ray di belakang, tapi Ray tinggal karena ada urusan mendadak di kampus. Oh, gitu. Uma baru pulang dan gak lihat Aira dari tadi, kata Uma. Coba kamu cek barangkali masih di sana. Tuh bocah kemana lagi? Dah. Sebentar ada, sebentar ngilang. Dia beruntung karena Ustadzah belum pada sadar, ujar Adel yang tengah bersiap untuk berangkat Madin. Malam ini, Aira menjadi perbincangan hangat di antara ketiga temannya di asrama. Jangan-jangan Aira kabur lagi? Balas Farah, menebak-nebak. Gak mungkin lah. Dia pasti pilih-pilih waktu kalau kabur, apalagi dia masih tergolong santri baru.
Suara Maya terdengar menimpali. Atau mungkin ada di Endalem? Adel dan Farah, keduanya menatap Maya bersamaan. Bisa jadi. Sementara itu di kamar Rayyan, Aira tengah meminta izin pada laki itu untuk membiarkan ia kembali ke asrama. Mas, aku izin ke asrama, ya? Aira menghampiri Rayyan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Mau berangkat Madin? Ibalas Rayyan seraya menyugar rambutnya yang basah karena air wudhu. Sedetik berikutnya ia menuju ke nakas untuk mengambil peci dan mengenakannya. Aira terus mengikuti Rayyan dari belakang. Iya, tapi aku mau tidur di asrama juga. Kamu masih hutang hukuman, sayang. Rayyan menoleh, mereka saling beradu tatap. Is, kok Mas masih ingat, sih? Kesal Aira, padahal ia berniat ke asrama agar Rayyan melupakan soal hukumannya. Rayyan terkekeh melihat wajah gadis itu yang menahan kesal. Mas nggak bakal lupa kalau soal itu. Udah jadi suami tapi tetap aja nyebelin, ya lirih Aira. Mas dengar, aye. Aira terkesiap begitu pendengaran lelaki itu sangat tajam. Aku nggak ngomong apa-apa, kok, Mas? Hehe, dibalas Aira diakhiri kekahan kecil di akhir kalimat. Jadi, hukuman aku apa? Sambung Aira. Sebentar, Mas mau ambil sesuatu dulu. Rayyan membuka nakas untuk mengambil sebuah tasbih dan kertas kecil di sana. Kamu cukup berdiri di depan masjid dengan membaca ini. Rayyan lebih dulu memberikan kertas tersebut pada sang istri. Aira menerima itu dan membukanya perlahan. Sebuah kertas dengan tulisan Arab yang ia sendiri tidak mengerti apa maknanya. Itu bukannya Aira, ya? Maya menunjuk Aira yang sedang berdiri di halaman masjid saat hendak berangkat Madin. Lah, ngapain tuh anak tiba-tiba berdiri di sana? Sahut Adel yang juga melihat Aira dari jauh. Ayo, samperin. Ketiga gadis itu melangkah lebar menghampiri Aira. Heh, bocah, lo ngapain di sini? Tanya Adel berada tepat di depan Aira, membuat Aira menghentikan salawatnya sejenak. Gue lagi dihukum. Bukannya merasa bersalah, Aira justru menunjukkan deretan giginya yang rapi. Oh, Adel menimpuk pelan lengan Aira dengan buku yang ia bawa. Hobi banget lo dihukum. Aira berdecak kesal. KDP lo. KDP apaan? Kekerasan dalam pertemanan. Adel memutar mata, jengah. Gue kira lo kemana dari siang ngilang. Taunya bikin masalah lagi. Kali ini dihukum siapa lagi? Dihukum sama Sua. Aira merapatkan bibirnya kembali. Sama Sua? Sua apaan? Ibalas Adel, menuntut jawaban. Aira berdehem sejenak sebelum berkata, sama kayak yang hukum gue kemarin maksudnya. Yang kemarin? Gus Rayyan maksud lo? Betul. Aira tersenyum kikuk. Kamu dihukum karena apa, Ra? Timpal Farah. Karena ambil mangga lagi di pekarangan tadi siang, ibalas Aira sekenanya. Tapi, kan, mangganya udah nggak berbuah, Ra? Sahut Maya. Aira meringis. Tamatlah sudah riwayatnya. Daunnya yang gue ambil, ibalas Aira sekenanya. Detik berikutnya ia merutuki ucapannya sendiri. Daun buat apa? Memangnya mau buat apa, Ra? Daunnya? Balas Maya lagi. Sedang, Aira memejamkan mata, hatinya menyumpah serapahi temannya itu. Kenapa dibahas segala? Begitu pikirnya. Adel yang sangat peka di antara kedua temannya pun menatap Aira dengan tatapan penuh selidik. Gabut banget lo sampai nyolong daun?
Itu siapa di sana? Cepat berangkat, pekik Ustadzah Salwa yang bertugas mengontrol para santrinya. Mendengar itu, Aira bernapas lega karena terhindar dari pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa ia jawab sekarang. Nah, kan, macan ngamuk. Aira menjeda ucapannya. Udah, sana pergi, usir gadis itu. Melihat Ustadzah Salwa yang semakin mendekat, mau tak mau mereka pergi dari sana meninggalkan Aira seorang diri. Kamu ngapain masih di sini? Tanya Ustadzah Salwa begitu langkahnya berada di depan Aira. Kan, saya lagi dihukum, Ustadzah. Memangnya boleh Mas? Desiran angin menyelinap celah jendela kamar sepasang suami istri yang masih terlelap dalam tidur. Aira, gadis cantik itu menggeliatkan tubuhnya seraya mengerja perlahan. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah wajah tampan sang suami. Aira akui ketampanan Rayyan tidak berkurang sedikit pun meski dalam keadaan tidur. Aira tersenyum, sebelah tangannya terangkat menyusuri kedua mata indah milik Rayyan, kemudian beralih mengelus pangkal hidung mancung bak prosotan itu hingga tangannya kini berhenti tepat pada bibir bawah suaminya dan meninggalkan jejak di sana. Kak, ganteng banget, ya, lirih Aira, seakan tak bisa berhenti memuji ketampanan lelaki itu. Nakal, ujar Rayyan tiba-tiba, ia membuka matanya dan tersenyum manis pada sang istri. Kedua pupil mata Aira membola. Mas udah bangun? Udah dari tadi, sayang. Berarti Mas denger dong? Aira meringis mengingat kelakuannya tadi. Kak. Rayyan membalas ciuman singkat Aira. Morning kiss dari kamu, Mas suka. Tanpa jawaban, Aira masuk kembali ke dalam selimut karena merasa malu dengan kelakuannya sendiri. Mentari telah menampakkan diri dari persembunyiannya. Pagi ini Aira sudah bersiap untuk mengkaji kitab di masjid yang akan dipimpin langsung oleh Abah Umar. Tapi sebelum itu, ia akan kembali ke asrama untuk mengambil kitabnya terlebih dahulu. Aira melangkah lebar menuju asrama dengan sesekali melihat arloji yang terpasang di tangan kirinya. Seolah memburu waktu. Sesampainya di depan kamar asrama, gerakan tangan Aira yang hendak membuka pintu terhenti saat mendengar suara yang sangat familiar memanggilnya. Aira menoleh pada seseorang yang memanggilnya dengan sebutan, sayang. Di sana, Rayyan melangkah mendekat pada gadis itu. Mas, kok ada di sini? Ibalas Aira sembari melihat kiri kanannya yang terlihat sepi, karena semua santri sudah berangkat ke tempat kajian. Di sisi lain, Adel yang salah mengambil kitab terpaksa kembali ke asrama untuk mengambil kitab yang tertinggal. Setelah selesai mengambil kitab tersebut, ia menuju pintu. Tangan yang ingin memutar handle pintu terhenti ketika mendengar percakapan dua orang yang ia kenal di depan sana. Mas, ada urusan tadi di kantor Pondok Putri. Kamu baru mau berangkat? Aira mengangguk menanggapi itu. Iya, aku telat kayaknya. Masih ada waktu. Ambil kitabnya, mau bareng sama Mas? Mas duluan aja nggak apa-apa. Beneran? Tanya Rayyan, memastikan. Aira dan Adel, keduanya mengikuti langkah Aiza yang membawanya ke dalam masjid di mana semua santri putra dan putri sedang mengkaji kitab yang dipimpin oleh Rayyan. Setibanya di sana, dahi Aira berkerut dalam seakan membentuk sebuah tanda tanya besar begitu melihat sang suami berada di depan. Bukankah kajian ini seharusnya dipimpin oleh Abah? Sedang Rayyan, awalnya ia biasa saja ketika Aiza meminta izin untuk kedua santrinya yang bolos menjalani hukuman pampangan yang sudah menjadi hal biasa bagi santri yang melanggar hukuman kajian. Tapi, betapa terkejutnya ia ketika melihat santri itu adalah istrinya sendiri. Itu yang berdiri, simak dan terjemahkan kitabnya dengan baik. Dan datang ke ruangan saya setelah kajian selesai, tegas Rayyan.
tak memandang jika itu adalah istrinya sendiri. Dari kejauhan, kedua gadis itu mengangguk samar. "Baik, saya jelaskan, tolong dengarkan baik-baik." Rayyan memulai penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, barang siapa yang meninggalkan syalatnya secara sengaja, maka Allah akan mencatat namanya di atas pintu neraka. Selanjutnya, Rayyan menjelaskan bab dan poin-poin tentang sholat. Hingga selang beberapa menit kemudian, selesai sudah kajian pagi hari ini. Karena saya hanya menggantikan abah saya, jadi cukup sampai di sini dulu penjelasnya. Rayyan menjeda ucapannya. Saya tutup, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah merapikan kitab yang akan dibawa, Rayyan kembali mengalihkan tatapannya pada dua gadis yang masih berdiri di depan sana. "Antuma, saya tunggu di ruangan saya," ujar Rayyan sebelum akhirnya keluar dari masjid. "Lo kenapa diem aja?" "Tumben," ujar Adel melihat Aira yang sedari tadi terdiam. Keduanya kini melangkah menuju ruangan Rayyan. "Lo nggak lihat tatapan suami gue tadi? Udah kayak mau makan hidup-hidup," bisik Aira di sela langkahnya. "Iya juga, sih, gue aja sebenarnya takut tadi." Adel melirik sesaat. "By the way, lo udah ehem-ehem belum?" Mengerti arah pembicaraan Adel, Aira menggeleng kecil. "Belum." "Lah, waras lo?" Adel menaikkan nada bicaranya 1 oktav. "Berisik lo." Aira memukul lengan temannya itu cukup keras. "Jangan kenceng-kenceng." Adel mengangkat 2 jari tanda perdamaian. "Hehe. Maaf, nggak sengaja gue." Di sepanjang jalan menuju asrama, Aira merutuki dirinya sendiri akibat kejadian tadi. Bibirnya tak berhenti mengomel, terus bergerak bagai dukun yang siap menyemburkan pasiennya kapan saja. Dengan melangkah lebar, gadis itu mengabaikan tatapan semua orang ke arahnya. Sorot matanya fokus ke depan hingga pada akhirnya sampai di depan kamar asrama. Bra! Tanpa salam dan aba-aba, Aira membuka pintu dengan kasar, membuat ketiga gadis yang berada di dalam terlonjak kaget bersamaan. Uhuk-uhuk. Adel, gadis yang tengah makan mie itu tersedak kuah yang teramat pedas akibat ulah Aira. "Santai dong, buka pintunya." Kesal Adel begitu acara makannya terganggu. Aira masuk dengan wajah tanpa dosa. Gadis itu justru mempamerkan deretan giginya yang rapi. "Hehe. Sorry," Adel tak kodel-kodel. "Ini, minum dulu, minum." Aira menghampiri Adel dan mengulurkan air minum milik temannya itu. "Gue bisa sendiri." Adel meraih gelas yang Aira pegang. "Kenapa lari-lari lo? Udah kayak orang dikejar hutang aja." Lanjutnya, kemudian meneguk minumannya hingga setengah sisa. Aira menggaruk keningnya yang tidak gatal. Ia tidak mungkin menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Gue nggak kenapa-kenapa, kok," kata Aira, menutupi fakta yang ada. Sedetik berikutnya ia mengalihkan tatapannya pada Farah dan Maya yang sedari tadi diam. "Kalian tumben diam?" tanya Aira. "Kita nggak apa-apa, Ning," balas Farah dengan panggilan baru. Hal itu membuat Aira paham, pasti Adel sudah memberitahu kedua temannya tersebut. "Panggil gue Aira kayak biasa aja, Far, jangan pakai embel-embel Ning." "Tapi..." "Udah, Mei, panggil nama aja nggak apa-apa. Kan, jadi lebih akrab juga. Kalian boleh panggil gue Ning kalau gue udah jadi orang benar. Oke?"
Aira memotong ucapan Maya. Dan, janji ya, jangan bilang siapa-siapa dulu, lanjut Aira yang diangguki kedua temannya itu. Jujur aku kaget waktu dengar cerita Adel kalau kamu itu istrinya Gus Ryan, kata Maya. Karena aku kira yang jadi istrinya Gus Ryan itu Ning Aiza sesuai dengan berita yang beredar kemarin. Adel yang tengah menghabiskan mie tersebut sontak menoleh pada Maya dan menatap gadis itu tajam. Padahal baru dibilangin tadi, batin Adel seraya menelan mie dengan susah payah. Pun dengan Farah yang menghela napas pasrah. Gimana? Gimana? Ibalas Aira yang tak mengerti. Berita apaan? Maya terdiam, seketika teringat dengan ucapan Adel. Jangan bilang ke Aira kalau lo nggak mau pesantren ini roboh. Itu, Rah? Maya menggaruk keningnya yang tidak gatal, bingung mencari alasan. Sedang, Adel dan Farah menepuk jidatnya bersamaan. Jawab jujur, Mei, memangnya ada berita apa di asrama? Aira menuntut penjelasan. Teman-teman, cerita rumah tangga ini bersambung ke part selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan jangan sampai kamu lewatkan. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.